Ada seorang pemuda, ini bubur laku sekali, bubur ayam. Entah gimana sangat laku. Sampai orang-orang dari luar kota juga beli ke sana. Akhirnya kursus tuh. Keponakannya tuh sesudah mahir bikin lagi. Ternyata sama. Ini kisah nyata hadirin. Rame lagi. Aduh, kasihan ini orang, banyak yang antri mau beli, susah sekali dapat makanan. Dia tulis tuh Pak resepnya. Pak, Bu, ini resepnya, dibagikan supaya bikin lagi seperti ini. Ada yang nanya, nggak takut tuh ngebagikan resep begitu nanti orang bikin yang sama? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Makanya kalau orang makin yakin ke Allah, itu makin menyebar kasih sayangnya. Surat Ali Imran 159. Bagaimana nih kalau rahmat Allah turun kepada seseorang? Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah, hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Jadi kita bisa punya akhlak baik pun itu adalah karena rahmat Allah. Nanti hadirin, kalau kita meninggal, kita tidak akan selamat itu oleh amal-amal kita. Yang dibawa itu amal, tapi amal yang mana? Jujur ya, kalau nanti malam misalkan malaikat maut menjemput saudara, yalah kita ya, saya mau nyebut kita tapi asa tunggu dulu ya. Kalau nanti malam kita dijemput oleh malaikat maut, coba amal mana yang kira-kira bisa menyelamatkan kita? Sholat? Khusyuk tidak? Jawab. Quran? Ngerti tidak? Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Udah baca Qurannya sedikit, tidak ngerti dan diposting. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya berkat rahmat Allah lah saya selesai 1,5 juz. Ya Allah terima kasih. Kenapa bari di film ya? Sedekah banyakan mana? Uang yang kita sedekahkan atau yang kita gunakan untuk nafsu kita? Saya bisa tahu laporan tiap pengajian malam Jumat.
antara jumlah uang dan jumlah orang kebaca itu rata-ratanya. Misal ya, nggak boleh sebutin, jadi tertekan karena saudara bisa ikut ngitung. Ini emang ngarangnya yang datang 3.000, yang terkumpul 6 juta misal ya. Kita mah SD juga bisa ngitung hadirin. Mana bekal kita dari sedekah dikit. Sekarang dari amal kita, mana amal kita yang ikhlas? Susah nyarinya, betul? Saum, mana saum kita? Saum kita mah saum perut, mata tidak saum, mulut tidak saum, pikiran tidak saum, dan ngomel melulu. Berapa menit lagi azan maghrib? Seperti yang gak betah hadirin. Amal susah ikhlasnya. Udah nolong orang, kapok kita mah nolong sih dia. Tidak tahu terima kasih lah, gagal ikhlas. Ayo, mana amalnya? Yang bisa nyelamatin kita mah rahmat Allah saja. Karena ngandelin amal mah pesimis. Makanya kejarlah rahmat Allah. Salah satu di antaranya adalah memang ketakwaan ini yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu dapat rahmat. Nah, jadi memang kita melakukan amal perintah tuh supaya dapat rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf 56. Tadi An-Nur 56, ini Al-A'raf 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini dia nih. Kalau sholat ya kita juga usahakan yang khusyuk, tapi kelihatannya ini lebih banyak yang kita lakukan. Makanya supaya kita dicurahkan rahmat Allah terus-terusan, ya sudahlah, kita harus memiliki 3 pro. Apa? Awas jangan salah ngomong, bukan plok, 3 pro. 1, harus proaktif di dalam berbuat baik tuh ya. Jangan nunggu, cari. Tuh senang kemarin jumpa dengan sekelompok pemuda. Ternyata para pemuda ini suka sekali mencari masjid-masjid yang kurang bayar, yang redup-redup masjidnya yang kurang bayar tagihan listrik. Beliau siapkan lampunya, mereka pun bayar bulanan masjid itu. Nyari lagi pesantren, lingkungan, dan masjid yang airnya kurang bagus, dibor, kadang dibuatkan sumur, nggak pakai biaya. Itu proaktif. Ada juga yang ke rumah sakit, sebuah majelis taklim melihat, aduh kasihan ini di rumah sakit yang nunggu pasien, sulit cari makanan, padahal mereka pun harus cukup gizinya. Kumpulkan dengan teman-temannya, datang ke rumah sakit, proaktif. Ada juga yang ke rumah sakit lihat, aduh kasihan itu yang nunggu telantar, yang mau masuk ke rumah sakit belum dapat kamar, dia sewa rumah, dijadikan rumah singgah untuk orang yang nunggu giliran masuk rumah sakit, supaya tidak pulang pergi ke kampung yang jauh. Proaktif, luar biasa kan? Halo? Ini mah kita proaktif tuh kalau ada undangan. Tuh, barudak, jangan dulu makan. Hari ini ada pernikahan, proaktif hadirin. Perbaikan gizi. Hati-hati nih, kalau tidak diundang jangan datang.
tidak halal. Oh serius? Kecuali minta dihalalkan. Tulis surat ke mempelai. Ya kan ada yang nulis surat itu ya viral. Mohon maaf katanya, saya tidak diundang, tapi saya numpang makan. Saya lapar sekali, mohon dihalalkan. Aduh, dikejar tuh oleh panitia, udah pergi, mau dibekelin uang. Proaktif juga tuh. Dia cuman lapar tapi dibekelinya uang. Kalau bisa, ini saya punya teman punya prinsip begini, tolonglah orang sebelum dia minta tolong. Ini paling mantep, karena minta tolong tuh susah, dan sepertinya Allah suka kepada yang seperti ini, betul? Yang kedua, produktif. Kalau berbuat baik tuh jangan puas dengan sekali berbuat baik, terus sebanyak mungkin peluang, selebar mungkin spektrumnya. Saya kalau sedekah uang mah nggak bisa. Kalau uang nggak ada, saya bisa pahami ya, wajah-wajah kita kan wajah-wajah dalam pengharapan ya. Hadirin, kalau uang nggak bisa, kita bisa dengan berbagai kebaikan lainnya. Paling minimal perhatian. Ada temennya, aduh friend, saya mau curhat nih, kemana-mana nggak ada yang dengar, kamu dengar nggak? Ya sok lah, dengerin, karena ada kalanya orang jadi lega sesudah bisa menumpahkan hatinya. Dengar baik-baik dan jangan suka dipotong. Eta mah pedah dosa, menema menderita teh dosa sia tuh jadi dendam. Hadirin, kenapa ya saya hidupnya menderita? Nya eta teh azab, mana teh nyaho. Dengar. Bisa dengan membantu, produktif berbuat kebaikan dengan ilmu yang ada. Ada yang ngaji, kelihatan bacaannya kurang bagus, tawarkan diri kita. Kang, saya punya waktu luang, kebetulan saya pernah belajar Al-Quran, kalau diperlukan saya siap. Apa-apa tapi saya nggak punya uang buat bayar. Oh, saya punya kesempatan ngajar aja karunia. Gitu. Allah suka tidak? Oh, bisa melimpah tuh ilmunya. Ayo, kemarin dengar ada ahli servis AC yang mengajak yang pengangguran untuk dididik dengan keahlian yang dia miliki. Ayo saya ajarkan, nggak usah bayar. Wah, nanti gimana dong, makin banyak tukang servis, kita jadi nggak kebagian order. Memangnya Allah rumit ngasih rezeki? Ajarin orang dengan keilmuan, dia bisa menjemput rezekinya, dia bisa menafkahi keluarganya, bisa bayar kontrakan, bisa buat nambah ilmu. Dari ilmu yang kita ajarkan turun rahmat Allah. Gak usah hitung-hitungan, kita aja bisa kayak gini Allah yang ngasih. Betul? Masih ingat yang tukang bubur itu? Belum, kan saya belum cerita ya. Ada seorang pemuda, ini bubur laku sekali, bubur ayam. Entah gimana sangat laku, sampai orang-orang dari luar kota juga beli ke sana. Akhirnya kursus tuh, keponakannya tuh sesudah mahir bikin lagi, ternyata sama. Ini kisah nyata hadirin, rame lagi. Aduh, kasihan ini orang, banyak yang antri mau beli, susah sekali dapat makanan. Dia tulis tuh Pak resepnya. Pak, Bu, ini resepnya, dibagikan supaya bikin lagi seperti ini. Ada yang nanya, nggak takut tuh ngebagikan resep begitu nanti orang bikin yang sama? Lah, saya aja dididik oleh paman saya begini, usaha saya maju, paman saya nggak berkurang rezekinya. Emang yang ngebagiin rezeki siapa? Allah. Langsung mau ngajarin yang
Saya ngajarin nyontek apa nih gimana? Saya selalu sukses nih nyontek. Jangan ngajarin yang ngaco, hadirin ya, yang baik-baik saja. Saya mulai bocap 2 cula, sekali kedip akhwat bisa ngelepek. Nah, saya mau ngajarin ngedip, doraka hadirin. Ayo hadirin, jangan ragu-ragu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu paling banyak di Al-Quran dibanding yuhib yang lain. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul muhsinin. Ini 5 kali disebutnya, tidak tertandingi oleh yang lainnya. Dan dalam surat Al-Alaf ayat 56 tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan yang ketiga adalah pro. Yang pertama pro apa? Ini merada ilmiah kali ini ya, nggak apa-apalah, sekali-kali kelihatan pintar. Proaktif, jadi kita harus punya inisiatif. Zaman sekarang mah kalau nggak proaktif mah nggak kebagian. Yang kedua, produktif, bisa dengan harta, tenaga, waktu, pikiran, pokoknya ada kesempatan beramal. Saya mah orang duafa, ini cari tempat yang ada sampah, pungut, ikut ke toilet, gosek. Makin banyak kebaikan yang kita lakukan, makin ikhlas, makin berkah hidup kita. Dan yang ketiga, sing profesional atau hadirin berbuat baik tuh. Profesional tuh sigma kepuasan namanya. Apa? Nih, kalau tukang dagang ini, maaf ya, ini tidak membicarakan siapapun, hanya ngarang saja. Misalkan ada tukang gorengan di pinggir jalan, dagang gorengan, karena dia nulisnya tidak pakai perencanaan, gorengan. Atau yang lebih ngerti lagi, gorengan, tulis ya kan, hurufnya juga kan beda-beda. Udah gitu lihatnya saja berdebu, gerobaknya di tempat yang kurang bersih. Kira-kira puas tidak lihatnya? Kan? Tidak. Pas dilihat tukang dagangnya pakai singlet dan bersin terus. Harganya kurang jelas. Dia nulisnya 500 tapi Rp 50, nolnya di situ, licik, nipu eta hadirin. Ukurannya tidak stabil, ada yang segede gini, ada yang segede gini, harga sama. Pas udah beli, bungkusnya pakai bungkus bekas, cabenya dikit, udah gitu kembaliannya susah. Kira-kira pengen beli lagi atau kapok? Nah begitulah, tidak profesional tuh ujungnya gitu. Tapi bayangkan, aduh ini ya, tukang gorengan profesional, baru juga lihat bersih tertata. Lihat kan, kalau pedagang yang profesional, pakaiannya rapi, ada murotal, ukurannya bagus, tulisannya enak dibaca, ramah, murah, senyum. Beli berapa? 2, dikasih 3. Enggak takut rugi? Enggak. Mau cabenya berapa silakan ambil. Dibungkusnya bungkus yang rapi dan tidak pakai plastik, karena dia peduli kepada lingkungan hidup, go green. Makanya saya nggak pakai plastik ya, karena yang plastik disembunyikan di sana. Sekarang pakai tumbler ya. Nah hadirin sekalian, pas pulangnya diantar sampai profesional, disampaikan dengan tangan yang baik, kembaliannya tidak dikurangi sepeser pun. Assalamualaikum, terima kasih Ibu sudah berkenan belanja ke sini. Lihat puas, ngobrol puas, lihat barang puas, bayar puas, dimakan puas, pulangnya puas, balik lagi. Harusnya
bukan cuma dagang yang profesional itu, tapi berbuat kebaikan juga. Sepakat hadirin? Sumbangan untuk fakir miskin. Fakir miskin RT 1 dipersilahkan naik ke panggung. Aduh, naik Pak Untuy. Ini mah pembantaian hadirin. Membantai perasaan, membantai harga diri, benar? Tahu nggak amplopnya berapa? 10.000. Kejam ini hadirin, tidak profesional sekali. Kalau mau ngasih, kasih dong, kirim ke sana pakai diuntui-untui begitu. Kasih yang memuaskan, datangi ke sana, tidak harus selalu dipotret kalau mereka tidak berkenan. Belum tentu orang yang dikasih mau dipajang, benar? Minta izin dulu, tidak apa-apa. Jangan juga udah dipotret pakai strip hitam di mah. Oh itu mah jadi seperti penjahat. Sing sempurnakan kebaikan tuh, setuju? Proaktif, lihat yang celingak-celinguk. Ada yang perlu saya bantu Pak? Oh, saya nyari kantor BMT di mana? Oh di sebelah sana. Mari saya antar Pak. Antar. Oh Bapak kakinya agak sakit. Kalau gitu saya bonceng sampai ke sana. Bukakan pintunya. Pak, ini ada tamu, silakan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Enggak cek, ini bayaran. Oh enggak, terima kasih. Begitu. Saya pernah di Jakarta nanya celingak-celinguk. Ada yang nanya, mau kemana Dek? Dulu masih ade-adean ya. Sekarang udah AA, dulu ade. Ini bapak-bapak, saya mau apa? Kebun jeruk waktu itu, saya lupa lah. Di Jakarta selesai SMA. Celingak-celinguk. Oh yuk, naik bajaj aja, naik bajaj, dia antar ke sana. Udah gitu dia turun, ternyata ke tempat dia. Saya yang bayar, nggak nyampe ke tempat saya, doraka eta. Memang proaktif, tapi memanfaatkan kecelingukan untuk dia naik bajaj ke tempat dia. Saya mesti kemana lagi tah? Astagfirullah. Memang bodoh tuh mudah dikadalin hadirin. Ayo hadirin sekalian, hidup ini tidak akan selamat kecuali dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu hanya disebut kebaikan kalau judulnya lillahi ta'ala. Tidak semua kebaikan akan dapat rahmat Allah. Kalau kita niat berbuat baik agar diakui orang sebagai orang baik, bukan karena Allah. Kalau kita berbuat baik agar dia jadi berbuat baik ke kita, itu juga tidak ikhlas. Kalau kita berbuat baik agar terkenal sebagai orang baik, itu juga tidak benar. Kalau kita berbuat baik agar dia tidak berbuat jelek, itu juga tidak diterima. Apalagi yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi ke kita, itu tipu daya. Bagi kita berbuat baik karena innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah Tuhan saya senang kepada yang berbuat baik. Selesai. Orang berterima kasih atau tidak bukan urusan kita sama sekali. Orang mau ingat kepada kebaikan kita atau tidak ingat, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita cuma satu, bagaimana kita berbuat baik dan Allah merahmati kita, itu saja. Kita berbuat baik, diremehkan kebaikan kita, boten nopo-nopo, ora apa-apa, nggak apa-apa. Kita berbuat baik malah dihina kebaikan kita, monggo kulomo, maksudnya saya sih inilah ya, kalau lo bagaya teh begini, nggak kemampuan sedikit gaya banyak. Saya mah cuman satu harapan teh, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho ke kita, udah puncaknya. Mau sedunia memuji kita, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keridhoan Allah. Mau kita dikagumi oleh seluruh jin dan manusia,
tidak ada apa-apanya dibanding dengan keriduan Allah. Makanya gak usah cari macam-macam hidup mah. Lakukan aja yang terbaik supaya Allah ridho ke kita. Kita diselimuti rahmat. Kapanpun kita mati, mudah-mudahan kematian kita dalam rahmat Allah, husnul khotimah. Mau husnul khotimah? Tidak sulit husnul khotimah tuh secara teori mah ya. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, rumusnya setiap saat jadi orang baik, mikir baik, bicara baik, mendengar baik, berbuat baik, berhati baik, berprasangka baik. Datang malaikat maut, insya Allah kita akan diwafatkan dalam kebaikan.